saya akan mempersiapkan terkait dengan alat-alat dan medikamentosanya. Pertama saya akan menyiapkan 2 klem kosher, kemudian saya akan menyiapkan kateter urin, kemudian mempersiapkan untuk pinset anatomis, kemudian mempersiapkan setengah klem kosher, kemudian mempersiapkan episiotomi, gunting episiotomi, kemudian gunting jaringan, kemudian ini adalah klem untuk jahit, ini adalah gunting benang jahit. Kemudian sini ada lanex, ada benang dan jarum jahit. Sini ada handspoon steril yang nanti akan digunakan. Nah, sama sini ada mangkok. Kemudian untuk medikamentosanya nanti mempersiapkan aquades, kemudian lidocaine 1%, kemudian spuit 3 cc atau 5 cc. Kemudian mempersiapkan juga jarum dan benang jahit. Nah, terus apa ya? Mempersiapkan kasa steril. Nah, yang pertama saya akan mengenali dulu gejala kala 2. Gejala kala 2 di luar tampak his 4-5 kali per 10 menit. Kemudian pembukaannya sudah dilaporkan lengkap. Kemudian secara presentasi ubun kecil sudah terlihat di jam 12. Di jam 12 tegak lurus dengan tabiat tadi. Kemudian ibu sudah ada keinginan untuk mengejar atau pelaporan untuk mengejar. Kemudian dari vulva, anus dan juga perineumnya sudah tampak menonjol tertekan oleh jaring. Kemudian dari selaput ketuban bisa pecah atau bisa utuh, tetapi untuk air ketubannya sudah mulai rembes. Air ketuban rembes artinya selaput ketuban pecah. Kemudian kita meriksa untuk pemeriksaan bagian dalam, mengenali untuk tanda kala 2. Di sini genitalia eksterna cairan vagina sudah keluar juga, air ketuban sudah keluar, genitalia eksterna tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk porsio, jika kita memeriksa menggunakan VT, porsio tidak teraba, prestasi sudah di belakang kepala, fontanella magna atau fontanella mayor berada sedikit turun ke bawah. Kemudian untuk Hodge-nya sudah Hodge 3 atau 3+. Kemudian presentasinya ubun-ubun kecil bisa di kiri atau di kanan atas atau sudah tegak lurus. Kemudian pelaku ketuban utuh atau pecah. Laporan kemajuannya adalah kontraksi uterus atau his, frekuensinya normal. Kemudian durasinya stabil, kekuatannya stabil. Kemudian untuk tensi per 30 menitnya stabil, di angka di bawah 140/90. Kemudian untuk status hidrasi, pasien tampak terhidrasi. Kemudian untuk DJJ bayi per 5 menit akan meningkat setiap menjelang persalinan. Kemudian untuk presentasinya ubun-ubun kepala, posisinya tidak sungsang, normal. Kemudian untuk warna cairannya normal, bening. Kala 2 berjalan dengan baik, akan dilanjutkan untuk melaksanakan pimpinan kala 2. Pertama kita akan minta ibu untuk posisi litotomi untuk persiapan kelahiran. Ibu silakan silakan tidur. Kemudian kakinya ditekuk, diletakkan saja, kemudian dibuka untuk kakinya supaya terlihat jalur lahirnya. Kemudian ibu rileks saja selama tidak ada rasa ingin mengejan. Ketika ibu ingin mengejan, ibu lapor bilang ke saya, ibu cukup mengejan seperti ibu ingin BAB. Posisinya adalah ibu kakinya ditekuk ke arah dada, sikunya tangan siku mendekat ke arah perut, kemudian kepala menghadap ke jalan lahir, mata membuka, gigi menggigit, kemudian mengejan seperti ibu ingin melahirkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan indikasi apakah ibunya diperlukan episiotomi atau tidak. Episiotomi dilakukan ketika semisal ini adalah persalinan ibu yang pertama kali atau waktu persalinannya yang terlalu lama. Dilakukan episiotomi ketika ibu terasa ingin mengejan. Pertama, sebelum melakukan persalinan lebih lanjut, dilakukan pembersihan terlebih dahulu, sterilisasi atau toilet vulva. Toilet vulva dilakukan dengan pinset anatomis dan aquades. Aquades di area vulva. Tidak menggunakan betadine karena akan mengganggu atau nanti mengkontaminasi jari-jarinya. Kemudian menggunakan setengah klem kosher, dijepit dengan jari telunjuk dan jari manis, jempol di atas, kemudian dipegang di areanya bulatnya seperti ini, dijepit dengan jari telunjuk dan jari manis. Jadi 2 tangan. Dilakukan di area yang jauh dari adik bayinya. Sentuhkan telunjuk dan jari tengahnya ke kepala bayinya, kemudian dihentakkan. Tapi jangan sampai mengenai kepala bayi. Kemudian untuk episiotomi, kita pertama
indikasinya adalah itu tadi persalinan yang pertama. Kemudian dari area perineum kita ambil menggunakan jari, kemudian diarahkan 45 derajat. Ibu ketika ibu mengejan bilang ya ibu merasa ibu mengejan, kita gunting melakukan episiotomi ke arah 45 derajat. Bisa dilakukan injeksi anestesi, bisa tidak, tetapi tetap dilakukan injeksi 45 derajat dari perineum. Kemudian selanjutnya ibu sudah dilakukan episiotomi, kita akan melakukan bayi akan mulai ekstensi. Jadi kita tahan dulu hasil dari episiotomi kita. Kita tahan dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan kita membuka jari-jarinya dari atas. Bayi akan bergerak, pertama masih fleksi, ejeksi masih fleksi. Kemudian ketika kepala sudah keluar semua, kita tahan dengan 5 jari untuk mencegah ekstensi yang berlebihan pada kepala bayi. Kemudian bayi akan secara sendirinya melaksanakan external rotation. Biasanya 90 derajat ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian kita menerima dengan tangannya seperti ini ke arah ibu. Kemudian kita tarik dari bawah dulu, kemudian dari atas. Tali pusar masih utuh. Kemudian kita letakkan di kain seperti ini. Kemudian kita taruh di atas perut ibu. Kita keringkan, kemudian kita sedot lendir menggunakan balon. Sedot lendir di area mulut dulu, kemudian hidung. Kita keringkan lagi, kemudian kita lakukan untuk pemisahan dari si tali pusarnya. Yang pertama kita ambil dulu 5 cm atau 2 cm dari tali ya. Ya, ini ya 2 cm atau 5 cm. 5 cm dari tali pusar dari umbilikusnya bayi. Dari udelnya bayi. Kita ambil, kita jepit. Agak susah. Nah, terus kita ambil lagi 5 cm. 2 cm nggak sih? Oh iya, sorry, 2 cm. Ini 5 cm. Nah, kemudian menggunakan gunting jaringan yang melengkung, kita ambil jarak di tengah-tengahnya dari bayinya seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, enggak gitu. Ada lepasnya gitu. Oh. Kemudian bayi diserahkan kepada asisten. Kita akan melaksanakan lanjutan untuk kala 3. Oh, sebenarnya pelaporan dulu untuk bayi ini sudah bernafas dengan spontan, seluruh badan bayi lengkap, kemudian tanda-tanda Apgarnya normal. Kemudian kita akan melaksanakan kala 3 atau persalinan plasenta. Pertama kita injeksikan dulu oksitosin di area lateral paha, IM 10 unit. Kemudian kita akan memeras atau kita mengklaim tali pusarnya. Kemudian kita peras terlebih dahulu. Setelah diperas ke area dalam, kemudian kita klaim lagi. Nah, kemudian sambil diklaim kita massage. Kita massage sambil kita regangkan tali pusarnya. Oke. Kemudian ini sudah mulai terlihat, tapi kita dekatkan lagi. Kita masak lagi. Oke, plasenta sudah keluar. Kemudian kita lakukan untuk pada saat pertanyaan plasenta, kita tetap menyuruh ibu mengedan ketika merasakan kontraksi atau kedan atau bis. Nah, ketika ibu bilang perintahnya masih sama kayak tadi.
Kemudian kita memeriksa dari area plasentanya. Laporannya adalah plasenta permukaannya terasa halus, selaput, utuh. Kemudian kita buka selaputnya, kita menghitung dari area plasentanya lengkap, tetapi kita akan tetap melaksanakan eksplorasi lanjutan untuk memeriksa apakah ada jaringan yang tertinggal atau perdarahan pada area uterus itu. Kita menggunakan sarung tangan steril tetap, terus kita gulungkan kasa di 2 jari seperti ini. Kita masukkan tangan kita pelan-pelan. Kemudian kita lakukan eksplorasi. Eksplorasi lakukan seperti ini. Kemudian dikeluarkan, periksa daerah kasa apakah ada perdarahan atau warna merah, apakah ada jaringan yang tertinggal. Laporannya adalah tidak ada perdarahan, tidak ada jaringan yang tertinggal, plasenta lengkap. Untuk K3 selesai dilaksanakan. Kemudian kita akan melaksanakan episiotomi, jahitan episiotomi dilakukan, selesai dilaksanakan, dan episiotomi selesai. Kemudian kita melaksanakan pemantauan K4. Kita memeriksa TTV ibu, apakah TTV-nya sudah mulai menurun, apakah sudah kembali normal. Kemudian kontraksi uterusnya apakah sudah normal, apakah ada trauma jahitan atau trauma robekan pada jaringan ibu. Kemudian apakah jaringannya ada yang tertinggal seperti plasenta atau mungkin perdarahan dan sebagainya. Kemudian dari pembekuan darahnya apakah masih terjadi perdarahan atau tidak. Semua dinamakan 4T plus TTV. 4T normal, TTV sudah menurun. Tidak ada perdarahan lebih dari 500 cc. Untuk persalinan kala 2 sampai kala 4 sudah selesai dilaksanakan. Selamat Ibu.